Halo semuanya, kami dari kelas G719 Agama Islam akan menampilkan video dokumenter mengenai harmoni dalam keberagaman beragama di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sekali keberagaman. Salah satu contoh dari keberagaman yang ada di Indonesia adalah adanya keberagaman beragama yang dipeluk oleh para penduduknya. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya memiliki satu agama, tetapi memiliki agama yang beragam. Inilah pentingnya memiliki negara yang menjamin kebebasan rakyatnya untuk memiliki dan menganut agama yang diyakini tanpa adanya paksaan oleh pihak lain. Keanekaragaman agama di Indonesia tercipta karena sejarah yang panjang. Jauh sebelum era kemerdekaan, Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di bagian rempah-rempah. Hal ini membuat pedagang-pedagang dari bangsa lain, mulai dari Cina, India, Gujarat, hingga Eropa, ingin datang ke Indonesia. Dari para pendatang tersebut, mereka membawa budaya termasuk agama yang mereka anut dan akhirnya menyebar ke seluruh warga Indonesia. Ajaran agama tersebut menyebar ke masyarakat luas dan akhirnya dianut oleh warga Indonesia sehingga terciptalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Dari keberagaman agama yang dianut masyarakat Indonesia, pemerintah menyatakan 6 agama yang diakui oleh Indonesia, yaitu yang pertama, Islam. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini sudah ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia. Agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran dan para umat Islam melakukan ibadahnya di masjid. Agama yang kedua adalah Kristen. Agama Kristen Protestan adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen yang muncul setelah protes Martin Luther pada 1517. Kitab suci Protestan adalah Alkitab dan mereka melakukan ibadah di gereja. Agama yang ketiga adalah Katolik. Kristen Katolik di Indonesia muncul pertama kali karena kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku. Dan orang Maluku adalah yang pertama menganut agama Katolik di Indonesia. Kitab suci agama ini adalah Alkitab dan mereka beribadah di gereja. Yang keempat adalah Hindu. Hindu memiliki sejarah yang paling panjang dibanding agama resmi lain di tanah air. Bali memiliki penganut agama Hindu terbesar. Kitab suci Hindu adalah Veda dan melakukan ibadah di pura. Yang kelima adalah Buddha. Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan juga di Indonesia, yang berasal dari India. Buddha berkembang cukup baik di daerah Asia. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka dan mereka beribadah di wihara. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Penyebaran agama Konghucu ke tanah air dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia. Sisu Wujing adalah nama kitab suci Konghucu dan mereka melakukan ibadah di kelenteng. Keberagaman agama yang ada di Indonesia tentu membawa dampak dalam masyarakat, entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Pada umumnya, keberagaman agama ini menciptakan suasana kerukunan dan toleransi di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Keragaman ini menjadi kelebihan tersendiri bagi Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Karena adanya keberagaman di Indonesia, membuat masyarakat Indonesia dapat mempelajari apa arti toleransi kepada sesama umat manusia, terutama kepada yang memiliki perbedaan keyakinan, serta dapat menjaga kebersatuan yang ada, sehingga masyarakat Indonesia bisa berjalan beriringan dengan berbagai keberagaman yang ada. Akan tetapi, keberagaman, khususnya keberagaman agama, seringkali menjadi penyebab utama adanya konflik yang dapat membuat toleransi beragama di Indonesia menjadi retak. Salah satu contoh konflik antar agama yang sering terjadi adalah konflik antar kelompok beragama yang biasanya dilatar belakangi karena adanya perbedaan pemahaman, doktrin, dan persepsi dalam agama tertentu yang menjadikan para penganut agama tersebut memiliki pemikiran dan anggapan bahwa agamanya adalah yang paling benar di antara agama yang lain, atau dalam artian sudah mengarah ke paham radikalisme. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga toleransi beragama dan mencegah konflik antar umat beragama agar paham radikalisme tidak sampai berkembang dengan pesat. Toleransi beragama menjadi salah satu kunci agar bangsa Indonesia dapat mencapai kemajuan di mana masyarakat memiliki wawasan yang terbuka serta dapat menerima perbedaan yang ada di Indonesia dengan menciptakan kerukunan dan juga keharmonisan antar umat beragama yang lain. Kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai makna yaitu
Berbeda-beda tetapi tetap satu adalah alasan mengapa kita sebagai warga negara Indonesia harus terus mempertahankan keutuhan, persatuan, dan kesatuannya sebagaimana yang tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Perbedaan agama seharusnya tidak menjadi penghalang dalam menjalankan kegiatan keagamaan, karena perbedaan ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan juga menghargai kepercayaan umat beragama yang lain.